Nah, hari ini saya mau berbagi kasih karunia, lanjut dari pembahasan kita berapa lama ya? 3 minggu yang lalu, udah cukup lama. Mungkin teman-teman lupa, saya juga lupa sih. Tapi nggak apa-apa. Kita lagi bahas buku keempat dari buku keempat ya. Nah, judulnya hari ini Abia, Abia bin Rehabeam dan Abia bin Yerobeam. Oke, kita baca dulu Yesaya 48. Saya bacain ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri di sana. Yesaya 48. Maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuananganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang, hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan kau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Itu ya. Kata ayah saya di ayat 8, engkau tidak mendengarnya atau mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu, tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak dari kandungan. Kalau baca ayat sebelumnya tadi, aku hendak mengatakannya daripada mulanya, dari sejak dahulu. Nah, kita sedang membahas silsilah Yesus Kristus. Sebentar ya. Nah, kita sedang membahas silsilah Yesus Kristus. Periode antara Daud sampai pembuangan ke Babel. Jadi ini fase kedua. Kita lagi bahas silsilah Yesus khususnya di bagian tahun Raja-Raja. Kalau kita pelajari kehidupan Raja-Raja Yehuda Selatan dan Raja-Raja Israel Utara di masa periode kerajaan terbagi. Biasanya kalau orang bilang Raja Israel, orang taunya Daud, Saul, Daud, atau Salomo. Setelah Salomo tuh nggak banyak dibahas. Di gereja-gereja juga banyak nggak bahas. Nah, tapi di buku keempat itu secara detail kita diajak untuk membahas dan bahkan untuk mengerti apa sih yang terjadi di fase keempat itu. Nah, kalau kita pelajari kehidupan raja-raja setelah kerajaan itu terpecah, baik di kerajaan yang selatan maupun kerajaan utara, kita akan bisa membuktikan bahwa apa yang tadi kita baca di kitab Yesaya itu benar adanya. Bahwa benar orang Israel itu tuh kaum pemberontak. Tapi lebih daripada itu, yang lebih mengagumkannya lagi, kisah-kisah raja-raja itu sekaligus dapat membuktikan bahwa Allah tetap memelihara perjanjiannya yang diberikannya kepada Abraham dan kepada Daud. Meskipun apa yang terjadi? Meskipun ada masa-masa di mana keturunan-keturunan Daud, berarti golongan raja ya maksudnya, ataupun keturunan Abraham, artinya seluruh umat Israel, satu pun dari mereka, ada masa-masa di mana satu pun dari keturunan Daud ataupun keturunan Abraham tidak ada yang memperhatikan atau bahkan mempedulikan apa Allah maupun perjanjiannya. Padahal perjanjian Allah itu diberikan untuk keuntungan siapa? Untuk keuntungan manusia sendiri. Nah, yang kedua, sejak kerajaan itu terbagi, sebenarnya Tuhan mau kasih tahu kita siapa sih musuh sejati
musuh yang sesungguhnya. Sebenarnya musuh sesungguhnya itu adalah apa? Kalau kita lihat sejarah-sejarah raja-raja utara maupun selatan kan dua-duanya sama-sama jahat kan. Sebenarnya tuh musuhnya tuh utara tuh bukan musuh selatan dan selatan tuh bukan musuh utara. Sebenarnya itu musuh sesungguhnya itu adalah pikiran-pikiran daging yang menyelinap di setiap raja. Raja pertama, Yehuda Selatan, Rehabeam kan. Kita tahu dia apa? Dia mengabaikan nasihat tua-tua. Ini minggu lalu kita bahas. Raja Rehabeam itu dia mengabaikan nasihat tua-tua dan dia lebih mendengarkan nasihat orang-orang yang sebaya dengan dia, yang sepemikiran dengan dia. Kata orang-orang tua apa? Apa yang rakyat minta? Rakyat kan minta diturunin pajaknya, kata orang-orang tua. Turutinlah. Tapi kalau kata orang-orang muda, sebaya dia apa? Jangan diturunin, malah dinaikin. Nah, jadi Rehabeam itu telah berkumpul dengan orang-orang yang apa? Yang penuh dengan pikiran daging. Makanya di Mazmur, di ayat 1 ditulis apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hasilnya apa? Karena Rehabeam lebih mendengarkan orang-orang sebayanya yang adalah orang fasik, tidak mau mendengarkan orang-orang tua yang biasanya memberikan saran kepada Salomo ayahnya yang lebih dekat kepada Taurat Tuhan. Akhirnya negara itu kan pecah kan. Di zaman dia kerajaan itu pecah. Bahkan dia atau Rehabeam ini mengelilingi dirinya dengan apa? Dengan makin banyak istri yang bawa berhala. Ini kita pelajaran terakhir kita bahas ini. Dia makin banyak punya istri yang menyembah berhala. Hasilnya di dalam pemerintahan dia di 1 Raja-Raja 14 dicatat apa? Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Hasilnya di zaman Rehabeam seperti ini. Bahkan ada pelacuran bakti. Di akhir zaman, kata Rasul Yohanes, eh, peristiwa yang mirip itu akan terjadi. Makanya dicatat dan diperingatkan bagi kita yang hidup di akhir zaman, di Wahyu 17 dicatat seperti ini. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmiji yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Nah, Rasul Yohanes catat seperti ini. Dunia itu akan menjadi seperti ini. Masing-masing akan mabuk. Mabuknya akan apa? Diilustrasikan seperti hal-hal yang menarik hati kan. Mabuknya itu akan kepuasan yang didapat dari tercapainya apa? Keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan mata, keangkuhan hidup. Semua di akhir zaman. Nah, tapi bahkan dari dalam keadaan yang dimabukkan, seseorang yang berada dalam keadaan dimabukkan, itu pun Tuhan tetap panggil loh. Itu seperti kayak Tuhan berkata, ayo kita ikut Yesus yuk. Orang-orang yang dibiarkan mabuk itu akan apa? Akan secara alami terus-menerus mengikuti pikiran daging. Maksudnya kalau dari lahir dia nggak diajarin firman, maka makin besar sampai akhir hidupnya dia hanya ikutin pikiran daging.
Makanya di Efesus dicatat, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Artinya apa? Kamu dulu kegelapan, kenapa? Karena kamu mengikuti pikiran-pikiran daging. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 11 juga. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ini kisah Rehabeam. Jadi minggu lalu tuh kita bahas ini. Tentang Rehabeam. Nah sekarang kita juga ada bahas tentang Yeroboam. Kerajaan utara ya. Nah jadi ketika saya ingatkan lagi ketika Salomo memerintah di akhir pemerintahnya tahun 930 Rehabeam naik tahta tapi di masa pemerintahannya kerajaan pecah. Di utara dipimpin oleh Yerobeam, di selatan dipimpin oleh Rehabeam. Kita akan bahas Yerobeam ya. Ini yang minggu lalu saya review dulu. Minggu lalu ini dosa-dosa yang diperbuat oleh Yerobeam. Karena dia takut rakyatnya itu pindah ke selatan. Kenapa? Karena di selatan kan ada gerejanya kan, ada bait suci. Dia takut orang-orang itu pindah ke selatan. Lama-lama habis dong rakyat gua. Akhirnya dia bikin apa? Dia bikin patung lembu emas, dia taruh di paling atas wilayah kekuasaannya dan paling bawah wilayah kekuasaannya, yaitu perbatasan dengan kerajaan selatan. Dan dia bilang, kalian nyembah di sini aja. Bukan hanya itu, dia memperjualbelikan jabatan imam. Biasanya kan imam dari suku Lewi. Kalau dia nggak, terserah siapa aja yang mau. Terus dia ngubah hari raya. Terus dia juga, padahal dia bukan imam, dia sendiri membakar korban. Nah, kepada Yerobeam, ini minggu lalu ya. Nah, kepada Yerobeam, itu Tuhan kasih banyak peringatan. Jadi kasih karunia Tuhan tuh dicurahkan kepada Yerobeam. Seperti yang Efesus tadi, kamu tuh dalam kegelapan, tapi jangan, telanjangilah kegelapan itu. Caranya bagaimana? Caranya dengan Tuhan memberikan peringatan pertama, yaitu mezbah yang dia dirikan hancur. Kalau baca di 1 Raja-Raja 13, itu ada kisah, sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan, berseluruh orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir dari keluarga Daud, Yosia namanya, ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga, ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Nah ini peringatan yang diberikan oleh Tuhan lewat nabi, oleh abdi Allah ya. Kemudian setelah mendengar peringatan itu, Raja Yerobeam bukannya bertobat, malah dia marah. Di ayat 4 dicatat, demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Ini tanda pertama. Terus Yerobeam ketakutan kan? Terus Yerobeam bilang di ayat 6, lalu berbicara raja terhadap dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Tapi di akhir-akhir ayat 13 ini dicatat apa? Sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan siapa yang mau saja. Ditasbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Itu peringatan pertama. Dia nggak bertobat. Peringatan kedua, itu dia kalah perang. Tapi itu kita lewatin dulu ya, nanti kita mau bahas tentang itu.
Yang ketiga, peringatan tentang anaknya akan mati. Nah, ini Abia. Abia sesuai dengan judul kita tadi ya, Abia bin Yerobeam. Peringatan kedua, dicatat di 1 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 18. Saya hanya akan baca beberapa ayat. Pada waktu itu Abia, anak Yerobeam jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini." Nah, jadi Ahia itu dulu yang ngurapin Yerobeam untuk jadi raja. Dulu. Setelah lama dia tidak lagi berhubungan dengan Allah, Yerobeam tidak berhubungan lagi dengan Allah, ketika musibah besar datang, otaknya sudah buntu, dia udah hilang akal, dia udah nggak tahu mau cari siapa lagi, dia teringat siapa? Ahia, nabi yang dulu mengurapi dia. Dan dia cari Nabi Ahia. Dia cari Nabi Ahia itu bukan untuk bantu dia cari Allah. Dia cari nabi bukan untuk bantu dia bertobat. Tetapi dia cari nabi hanya untuk memperoleh keuntungan dari nabi itu. Hanya untuk memperoleh keuntungan dari Allah. Yaitu apa? Asal anaknya sembuh. Maka ketika sampai, apa kata Ahia di ayat 8? Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Ini Tuhan kasih peringatan yang sangat keras. Jadi istrinya itu datang mau minta disembuhin anaknya. Bukannya disembuhin, malah dimarahin. Bukan hanya itu, lanjut lagi. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya lah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Sesuai dengan nubuat itu, maka saat istrinya masuk, di ayat 17, sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi, lalu sampailah ia ke Tirza. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu. Abia mati. Mereka menguburkannya dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Nabi Ahia. Nah, jadi sesuai dengan nubuat itu, maka di saat istrinya masuk ke rumahnya, anak itu mati. Dan rakyat-rakyat meratapinya. Kenapa? Karena di mata Tuhan, dari antara seluruh keluarga Yerobeam, cuma Abia ini yang benar. Kalau baca di catatan sejarah, katanya Abia ini sampai rela melepaskan posisi anak raja dan pergi ke Yerusalem demi menjaga hari raya. Dia bahkan menarik mundur pasukan penjaga. Jadi bapaknya itu ada taruh pasukan penjaga di perbatasan supaya rakyat nggak pindah kan. Nah, Abia ini yang usir penjaganya supaya orang-orang bisa pergi. Dari seluruh keluarga Yerobeam yang punya kuburan cuman Abia. Sisanya nggak ada. Semuanya habis dibantai di kemudian hari. Meskipun teguran demi teguran diberikan kepada keluarga Yerobeam, kepada Yerobeam diberikan teguran demi teguran, dia tidak kunjung bertobat. Nah, peristiwa apa lagi yang terjadi di kehidupan Yerobeam? Di tahun ke-17 pemerintahannya, di kerajaan selatan, itu rajanya mati. Raja Rehabeam mati. Nah, jadi di tahun ke-17-nya, Raja Rehabeam mati.
Dan Raja Rehabeam diganti oleh anaknya. Dan secara ajaib, nama anaknya itu sama dengan nama anaknya. Nama anak Rehabeam itu sama dengan nama anaknya Yerobeam. Sama-sama Abia. Jadi dia waktu lagi memerintah, terdengar kabar, ternyata Raja Rehabeam dari kerajaan sebelah mati. Siapa yang jadi raja? Abia namanya. Sama kayak nama anak saya. Nah ya, sekarang kita akan bahas tentang Abia, Raja Abia dari kerajaan Yehuda Selatan ya. Nah, jadi Rehabeam itu punya istri namanya Maakah. Maakah ini punya anak Abia. Abia itu sebenarnya bukan anak pertama, tapi anak keempat. Tapi kenapa dia bisa jadi raja? Karena Maakah. Eh, Rehabeam itu kan punya banyak istri kan. Dari istri-istri yang lain itu dia punya 3 anak. Nah, dari Maaka ini dia punya anak lain namanya Abia. Karena Rehabeam sangat cinta kepada Maaka, maka yang dijadiin raja menggantikan dia itu anak dari Maaka, yaitu Abia. Padahal dia tuh nggak berkualifikasi untuk jadi raja. Tapi Abia ini hanya memerintah sangat pendek, cuma 3 tahun. Kita akan lihat ya, 3 tahun kehidupan Abia. Abia bin Rehabeam. Kalau tadi Abia bin Yosafat, Yerobeam kita udah bahas. Sekarang kita baca Abia bin Rehabeam. Abia ini awalnya tuh tokoh yang baik. Awalnya dia dipakai Tuhan untuk menegur Yerobeam, kerajaan utara. Dia berkata seperti ini. Ini waktu mereka mau perang. Abia tegur, tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Jadi dia tegur apa? Hei Yerobeam, kamu ngerasa kamu kuat. Kamu kan bikin anak lembu emas. Kamu bikin orang-orang menyembah berhala. Kemudian dia tegur apa lagi? Ayat 9. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah? Dia tegur lagi, kamu memperjualbelikan jabatan kudus. Terus dia ngomong lagi, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamu yang meninggalkannya. Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan, Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Jadi Abia itu tegur kerajaan utara, hei kamu itu melawan Allah, kamu itu penyembah berhala, kalian mengusir imam, kalian menjauhi ibadah yang benar. Jangan serang kami, kamu pasti kalah. Tapi Yerobeam tetap nyerbu dengan pasukan yang lebih banyak. Yerobeam itu ada pasukannya 800.000, sementara kerajaan Abia cuma ada 400.000. Dia tetap serang. Bahkan karena jumlahnya banyak, dia pakai taktik. Dia pakai taktik mengepung. Di ayat 13 dicatat, tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan sedang para imam meniup nafiri. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Coba bayangin, pasukan Yerobeam itu lebih banyak. Terus sudah ngepung, tapi anehnya malah yang ngepung yang kalah.
bukan hanya kalah, yang mati 500.000 orang. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Betel ini tadi yang tempat Yerobeam bangun mesbah kan, yang ditegur oleh Nabi Abdi Allah itu, yang ada patung lembu emas, direbut sama Abia. Jadi kerajaan Yehuda makin besar, kerajaan utara makin kecil. Lewat perang ini, Yerobeam itu punya kesempatan untuk introspeksi diri. Kenapa gue bisa kalah ya? Dan peristiwa itu pun bisa bikin kita hari ini introspeksi. Kok malah jadi seperti, kok dalam hidupku malah terjadi hal yang sepertinya nggak mungkin terjadi. Ketika Tuhan bawa kita kepada masalah yang sepertinya nggak mungkin dihadapi, tetapi ketika kita dengan berani bersandar sepenuhnya pada Tuhan, justru itu jadi kesempatan bagi kita untuk mempraktekkan iman. Kayak Rehabeam, kayak Abia, itu jadi kesempatan dia untuk mempraktekkan iman. 400 loh, lawan 800. Dikepung lagi. Tapi dia hanya mengandalkan apa? Hanya mengandalkan Tuhan. Dia sebut apa? Kami itu menjaga ibadah dengan benar, kamu tidak. Bahkan dicatat tapi di akhir kehidupan Abia dicatat seperti apa? Ini dalam 3 tahun ya. Di 1 Raja-Raja 15 ayat 3, Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Jadi hanya dalam waktu 3 tahun ada sesuatu yang terjadi apa? Keinginan dagingnya menyusup lagi. Akhirnya dia pun meninggalkan Allah. Jadi kalau dari kehidupan Abia ini kita bisa belajar apa? Abia ini adalah contoh dari orang yang awalnya mengikuti Allah, tapi akhirnya mengikuti Allah lain, dan dia hancur. Yerobeam lihat dari kerajaan sebelah, Abia mengandalkan Tuhan, terus dia menang. Terus akhir-akhirnya apa? Akhir-akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan hancur. Itu pun nggak bikin Yerobeam bertobat. Itu kasih peringatan buat Yerobeam kan, dan buat kita hari ini. Abia itu bukan orang nggak ngerti firman loh, dia ngerti firman. Kalau baca di 2 Tawarik 13 dicatat seperti ini. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Ini dia tahu. Tuhan ada kasih perjanjian kepada Daud. Jadi Abia itu ngerti perjanjian. Dia ngerti sejarah. Dia ngerti tentang ibadah. Dia ngerti dengan benar apa itu bersandar kepada Allah. Dia adalah saksi hidup dari orang yang bersandar kepada Allah sepenuhnya. Ia memiliki iman yang teguh dan yakin akan kemenangan kalau dia bergantung kepada Allah. Di dalam situasi yang paling berbahaya. Dia berdoa dan Allah benar-benar tolong. Tapi meskipun dia alami semuanya itu, kita juga bisa review kan. Kita kan sebagai orang Kristen juga sama kan. Setiap dari kita pasti punya pengalaman doa yang sepele bahkan dahsyat. Kita punya. Mau ngomong tentang Tuhan, berapa banyak pengalaman yang kita punya. Sama seperti Abia. Tapi gawatnya itu apa? Itu nggak salah. Tapi yang jadi masalah apa? Gawatnya kalau hanya berhenti sampai di situ. Atau berpikir, oh iman itu soal hal ajaib. Abia tuh tidak berpikir lebih jauh lagi. Tanpa memikirkan hal yang lebih sejati. Tanpa memikirkan hal yang lebih prioritas. Apa itu? Tentang iman, tentang kebenaran, tentang kekudusan.
Dia nggak pikirin itu. Maka akhirnya apa? Kalau hari ini kita hidup tanpa mikirin soal iman, tanpa mikirin soal kebenaran, tanpa mikirin soal kekudusan, maka di balik semua pengertian yang dia miliki, dari semua pengertian yang dia sendiri batasi, terseliplah keinginan daging yang begitu kuat, yang dia sendiri nggak sadar. Makanya diperingatkan di 1 Korintus 10 apa? Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati, supaya jangan jatuh. Abia bisa jadi seperti itu kenapa? Pertama, pengaruh ayahnya. Dia lihat kehidupan ayahnya. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Kalau kita belajar di pelajaran biologi ya, kita belajar di pelajaran biologi. Ketika benih laki-laki masuk ke rahim perempuan dan membuahi, janin jadi hidup. Ada janin hidup. Jadi setelah janin itu hidup, secara kedokteran apa? Di dalam rahim itu sudah ada hidup. Dan ketika waktunya genap, bayi itu lahir. Ya kan? Ini secara biologi. Jadi yang lahir itu disebut anak, sedangkan yang memiliki benih itu disebut bapak, ya, yang memiliki rahim itu disebut ibu. Nah, Abia sama Rehabeam itu juga sama. Abia sama Rehabeam itu hubungan secara biologisnya ayahnya tuh Rehabeam, anaknya Abia. Jadi benih Rehabeam itu masuk ke dalam mamanya, membuahi, lahirlah Abia. Jadi jelas ya, Rehabeam itu bapaknya, Abia itu anaknya. Nah, tapi lewat hal yang terjadi secara luar antara ayah dan anak, ini kan dua individu yang berbeda kan. Nah, lewat ini pun Tuhan mau ajarin kita sesuatu. Ada ayah dan anak yang dilihat secara luar, tapi juga ada ayah dan anak secara rohani. Ada ayah dan anak secara rohani. Itu apa? Nah, Allah di dalam Alkitab itu sering diumpamakan sebagai mempelai laki-laki. Kenapa? Karena Allah itu yang punya benih. Kalau kita baca di Lukas 8 ayat 11, benih itu ngomongin firman Tuhan. Jadi kalau di Alkitab tuh ngomongin benih, itu ngomongin firman Tuhan. Nah, Allah disebut mempelai laki-laki kenapa? Karena Allah yang punya firman. Sementara manusia yang tidak memiliki benih, itu disebutnya apa? Perempuan. Sering diumpamakan sebagai mempelai wanita. Maka ketika firman Allah masuk, benih Allah masuk pada manusia, itu firman Allah masuk pada manusia. Nah, sebenarnya di dalam manusia itu ada hidup, langsung ada hidup. Sama kayak bayi tadi janin. Kapan manusia itu akan lahir? Ketika waktunya genap, apa yang lahir? Manusia baru. Manusia baru lahir. Ketika firman itu masuk di dalam hati manusia, ketika waktunya genap, maka manusia yang baru lahir. Nah, jadi kalau kita mau simpulkan, ketika benih yang adalah firman masuk ke dalam manusia, masuk itu artinya apa? Masuk ke dalam hati manusia, ya lewat pendengaran kan? Kan iman timbul karena pendengaran firman. Lewat pendengaran, firman itu masuk ke dalam hati dan berkuasa di dalam hati manusia itu, maka apa yang muncul? Manusia dengan sifat yang baru, manusia dengan cara berpikir yang baru, manusia dengan cara hidup yang baru, manusia dengan keinginan yang baru. Tujuan hidup dan cara hidupnya baru. Jadi dia nggak perlu melahirkan atau mengeluarkan seorang individu baru. Nggak. Dia sendirilah yang jadi manusia yang baru itu. Nah, manusia yang baru itulah disamakan dengan anak yang baru lahir. Makanya Yesus selalu berkata apa? Jika anak secara luar itu lahir dari benih bapaknya, maka ya manusia rohania itu lahir dari apa? Dari firman Bapa.
Makanya Yesus bilang harus lahir baru. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yesus jawab seperti ini. Makanya, orang-orang yang menerima firman dan hidup sesuai firman, itu adalah apa? Orang-orang yang penuh dengan kasih karunia. Orang-orang seperti ini memanggil Allah sebagai Bapa dengan berani. Coba deh, ada yang bisa bantu baca 1 Yohanes 3 ayat 1. Ada yang rela baca? 1 Yohanes 3 ayat 1. Tunggu. 1 Yohanes 3 ayat 1 ya. Ya, Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. amin. Yohanes bilang apa? Kita disebut anak-anak Allah. Jadi kita ngerti nih, kenapa sih kita jadi disebut anak Allah? Sampai Yesus pun ajarkan kita doa Bapa kami, pertamanya apa? Panggil Allahmu Bapa. Kenapa? Karena memang kita lahirnya dari firman. Kalau kita lahir dari firman, kita berhak panggil dia Bapa. Kita berhak panggil dia apa? Aku anak Allah. Coba baca lagi deh. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya. Kenapa orang nggak terima dia? Yesus ngomong apa? Kalian nggak mau terima aku karena firmanku tidak berada di dalam hati kalian. Kalian nggak bisa terima firmanku. Apa sebabnya? Jadi seandainya kamu mengenal dia, kamu tidak akan menyalibkan dia. Yohanes bilang begitu. Jadi semua orang yang menerimanya dan percaya kepada namanya diberi karunia sebagai anak Allah. Kita patut bangga. Nah, tapi biasanya orang cukup berhenti sampai sini dan bersuka cita. Tapi ada satu fakta lagi yang kita harus ngerti. Dosa pun sama. Dosa itu juga bisa masuk ke dalam hati kita. Benih iblis itu masuk ke dalam manusia. Sama kayak firman tadi masuk ke dalam kita, benih iblis masuk ke dalam kita. Lewat apa? Lewat mata, lewat telinga, lewat kita memperhatikan, lewat sosial media, apapun itu. Bahkan di dalam diri manusia sendiri itu sudah ada dosa. Kalau Yakobus catat, apabila dosa itu matang, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi, kalau di dalam manusia, artinya di dalam manusia yang mengerjakan dosa, berarti apa? Kalau manusia itu adalah anak, berarti bapaknya siapa? Iblis. Manusia yang melakukan dosa itu anak, kan sudah matang kan? Dosa yang matang tuh, lahir. Manusia yang berdosa itu apa? Anak. Bapaknya siapa? Bapaknya iblis. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran.
Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblislah menjadi bapakmu. Bukan artinya iblis tidur sama ibu-ibu mereka kan. Dan akhirnya lahir anak-anak seperti ini. Bukan. Bapa dan anak itu tentang manusia dalam dan manusia luar. Seperti anak lahir dari bapa, seluruh perbuatan dan perkataan itu lahirnya dari apa? Hati kita. Apa yang terjadi di luar, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, keputusan apa yang kita ambil, akarnya apa? Akarnya ada di dalam. Makanya Yesus selalu berkata apa? Aku ini anak Allah. Apa yang aku katakan, apa yang aku perbuat, secara luar, ini aku anak. Aku, orang Yahudi yang berumur 30 tahun ini, yang kalian lihat ini, aku anak Allah. Siapa ibunya? Siapa bapaknya? Kalau kamu mengenali aku, kamu lihat Bapa, kata Yesus. Kan waktu Filipus tanya kan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Yesus jawab apa? Kamu sudah ikut aku berapa lama? Masa kamu masih mau ditunjukkan Bapa lagi? Itu ada di Yohanes 14. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30 kan? Nah, nggak ada satupun di dunia ini, di bumi ini yang bisa genapi antara anak dan Bapa. Nggak ada. Makanya Yesus, Allah yang Maha Kuasa, ia sendiri harus datang sebagai manusia. Karena nggak ada satupun manusia yang lahir dari firman. Nggak ada. Makanya Allah jadi manusia untuk memberikan contoh. Maka kalau kita simpulin dari pembahasan kita hari ini, tentang Rehabeam dan Abia. Abia bin Rehabeam ya. Dicatat apa? Dicatat kalimat ini. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Kita bisa ngerti ini apa? Kita bisa ngerti kalimat ini bahwa pikiran-pikiran ketidakpercayaan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang ada di dalam Rehabeam, itu pun telah masuk ke dalam Abia. Sama seperti Rehabeam tergoda, Abia pun tergoda. Sehingga action-action Abia itu sama seperti bapaknya. Tapi ini bukan karena keturunan darah. Yang lebih mengejutkan lagi, arti nama Abia itu apa? Abia itu arti namanya itu dari kata Ab, yaitu Bapa, dan Yahweh. Arti namanya itu apa? Tuhan adalah Bapakku, atau Yahweh adalah Bapakku. Yahweh adalah Bapakku. Siapa yang suka bilang begini? Di zaman Yesus, orang-orang Israel bilang apa? Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Orang Israel jawab Yesus apa? Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Kalau kamu Abiah, anak Allah, tentulah kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Tapi yang Abiah lakukan, dia mengikuti jalan bapa dunianya, Rehabeam. Bukan jalan bapa di sorga. Sementara di saat yang sama, Yerobeam yang sangat jahat, dia punya anak yang sama namanya Abia. Dan dia dipandang Tuhan apa? Hanya dialah yang terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan. Satu-satunya yang Tuhan izinkan mati dengan punya kuburan. Jadi dia hidup sambil menggenapi arti namanya yang sejati. Maka kita udah lihat dua tokoh yang hidup di zaman yang sama. Yang satu di utara, yang satu di selatan. Tetapi dua tokoh ini hidup dengan sangat berbeda. Lewat dua Abia ini, apa yang Tuhan sedang memperlihatkan kepada kita? Tuhan sedang memperlihatkan kepada kita perbedaan antara daging dan roh. Kehidupan yang harusnya firman malah berakhir menjadi kehidupan daging.
Ini lewat raja-raja ini kita belajar. Tetapi kita juga belajar apa? Gereja pun sama. Harusnya gereja itu bicara firman, tetapi gereja bicaranya apa? Daging. Jemaat pun sama. Harusnya cari firman, tapi carinya apa? Daging. Maka kalau kita mau introspeksi diri masing-masing, termasuk saya juga hari ini ya, maka siapakah Bapa kita hari ini? Ini pertanyaan yang hanya kita sendiri yang bisa jawab. Alasan berikutnya kenapa Abia dari kerajaan selatan itu jadi jahat, karena dia punya ibu namanya Maaka. Ibunya Maaka. Maaka ini artinya menindas atau menekan. Maaka ini nanti di zaman setelah Abia mati, anaknya jadi raja namanya Asa. Maaka ini dipecat. Kenapa? Karena Maaka ini bawa berhala. Di 1 Raja 15, bahkan ia memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Ya. Terus apalagi yang bikin dia jahat? Istri-istrinya. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakkan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. 38 orang anaknya dalam waktu yang singkat hidupnya. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan di kemudian hari itu hanya ingin mempertontonkan kekuatan dia. Nah, jadi lewat pembahasan kita hari ini kita lihat di utara Yerobeam yang lihat semuanya itu tidak bertobat, di selatan juga semuanya tidak bertobat. Nah, balik di pembahasan awal kita tadi. Nabi Yesaya bilang apa? Umat Israel tuh umat pemberontak. Benar, di zaman ini kita lihat apa? Nggak ada satupun dari pihak raja yang bisa meneruskan perjanjian Allah. Tetapi meskipun begitu, Allah tetap pegang. Nah, akhirnya Yerobeam ini jadi kehidupan yang mewakili jalan dosa. Setiap ada raja yang berlaku jahat, dibilangnya apa? Mengikuti jalan Yerobeam. Sementara kalau ada raja yang baik, mengikuti jalan Daud. Ya. Nah, jadi kehidupan raja-raja itu akhirnya jadi teguran dan peringatan kepada setiap kita hari ini. Hati-hati terhadap apa? Keinginan daging yang nempel. Makanya kadang-kadang Tuhan selalu pergunakan banyak cara, banyak peristiwa yang akhirnya bikin kita mikir, apa sih yang salah? Nah, ketika hal itu terjadi, jangan sampai kita jadi seperti Yerobeam yang menuntut penyelesaian masalah tanpa mengerti kehendak di baliknya. Kita harus jadi orang yang benar-benar ngerti Tuhan maunya apa. Oleh karena itu dalam hidup sering terjadi apa? Dicatat di Ibrani, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita harus dilatih sampai kita memiliki iman bahwa Tuhan menghajar kita itu untuk kebaikan. Sehingga bisa menghasilkan buah-buah pemisahan. Pemisahan dari aku, dari keinginanku, dan dari cara hidupku. Nah, semua ini dicatat di dalam Alkitab. Kata Yesaya apa? Aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu jadi kenyataan. Semoga itu pun seperti suatu hal yang membangunkan kita dan menyadarkan kita bahwa apa?
oh ternyata dalam hidupku pun Tuhan sudah sebut dari dulu. Tuhan sudah kasih tahu dari dulu. Dan akhirnya kita memiliki keberanian untuk makin percaya dan makin bersandar hanya kepada Tuhan. Kita doa dulu ya. Yuk kita doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa lewat kronologis peristiwa kerajaan Yehuda Selatan dan Israel Utara, kami dapat dibentangkan banyak peristiwa. Kami belajar tentang Abia, yang artinya Allah adalah Bapakku, Tuhan adalah Bapakku, yang mengisahkan kehidupan dari orang-orang yang hidup secara daging maupun orang-orang yang hidup secara roh. Bapak bantu lewat pembahasan kami hari ini, kami dapat introspeksi diri dan melihat sejauh ini kehidupan iman kami. Apakah kami telah hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan apakah kami telah menjadikan Allah sebagai Bapa kami, ataukah keinginan kami menjadi Bapa kami. Bapa, biarlah Engkau sendiri memberikan kami roh pertobatan, dan Engkau sendiri Bapa yang menguduskan setiap kami. Bapa, biarlah kami semua yang hendak mengerti tentang Engkau dan hendak mendekat kepadamu, biarlah kami semua dapat menerima kasih karunia firman, dan pada akhirnya kami makin dinyatakan, makin diteguhkan akan iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan biarlah Bapa Engkau sendiri yang menghibur kami atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, dan biarlah Bapa kedepannya kami hendak makin banyak belajar lagi. Tolong hapuskan semua pembahasan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan kehendak Bapa, tetapi biarlah hanya kebenaran firman-Mu saja Bapa yang dapat selalu kami ingat. Dan bila Bapa, apa yang kami lakukan pada malam hari ini dapat memberikan kemuliaan bagi nama-Mu dan dapat memberikan sukacita bagi Bapa. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Ada pertanyaan? Pak Rusdi, Iya, Bu. boleh tanya, itu pada waktu zaman Abiyanya Jerobiam sama Abiyanya Rehabiam itu kan perbedaannya kan kelihatannya lumayan banyak ya, yang anaknya namanya Abia itu. Itu berarti yang anaknya Jerobiam itu jauh lebih tua daripada yang Rehabiam ya. Masanya itu, pemerintahannya itu. Abia dari Yerobeam itu dia nggak sempat jadi raja, dia mati. Iya, tapi maksud saya iya mati. Tapi maksud saya jadi umurnya tuh sama apa enggak gitu. Maksudnya masa itu tuh karena kan jaraknya kan lumayan panjang gitu tadi kalau dilihat dari itunya ya. Jadi Yerobeam itu sama Rehabeam itu memerintah sama-sama. Yerobeam itu 22 tahun, Rehabeam itu 17 tahun. Oke. Jadi pemerintahan mereka tuh selisih 5 tahun. Iya. Terus masing-masing itu punya anak. Jadi selama 5 tahun itu apakah Rehabiam itu udah ngambil Abia anaknya itu dijadikan raja, atau dalam masa itu kan 22 tahun sama lebih panjang kan? Setelah Rehabiam gak jadi raja itu anaknya langsung diangkat apa enggak gitu? Setelah siapa jadi raja? Setelah Rehabiam mati, jadi Abia raja. langsung setelah Rehabiam mati, langsung Abia jadi raja. Jadi Jerobiam tetap masih jadi raja selama waktu 5 tahun itu ya? Masih, Yerobeam tuh waktu jadi raja di selatan tuh ada Rehabeam, Abia sama Asa. Masih 3 raja. Jadi selatan tuh udah ganti 2 kali, dia masih tetap memerintah. Oke. Jadi Yerobeam waktu punya anak Abia, ya satu zaman sama Abia yang ini. Satu zaman. Soalnya kalau baca begitu aja kan bingung ya, namanya sama. Iya, jadi Abia yang Yerobeam ini, Yerobeam punya anak Abia, Rehabeam punya anak Abia di zaman yang sama. Tapi Rehabeam anaknya Abia itu jadi raja, tapi Yerobeam Abianya mati.
Mm, Oke, alright. Pak Rusti, saya Evi, boleh saya minta yang 3 minggu yang lalu karena saya sempat nggak bisa connect Oke, apa nanti ngedengerin. saya masukin ke dalam Google Drive. Ya, Ya, siap. ya, makasih.